Bocah kai bakal tetap jadi ingon-ingonku, ucap Ki Ganang dengan erat wajah liar. Sedangkan Krama Sengkono tidak mengindahkan perkataan itu. Dia terus saja memberikan serangan pada Ki Ganang. Bima kembali lagi menengok ke arah Pak Arif. Dia menunggu momen yang tepat untuk menghabisi Kediswari. Terdengar suara dentuman dari arah luar. Seketika Bima kembali menoleh. Seolah dengan gerak yang amat lambat, Krama Sengkono terpelanting ke belakang. Ki Ganang tertawa melihat itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Netra Kala. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita. Cerita kali ini berjudul Cerita Tentang Mereka. Bagi teman-teman yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung klik link yang sudah saya sisipkan di kolom deskripsi video ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Langsung saja, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke inti ceritanya. Maaf Nyai, saat Bima melihat ingatan masa lalu Kediswari, tempat ini sama persis dengan sendang yang ada di dunia manusia. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tanya Bima. Mergo Kediswari wis jumpuk banyu sendang iki, terus dicampur karo banyu sing ana ning dunyane menungso. Amarga kuwi juga dek iso golek ingon-ingon. Sektine banyu iki ora mung iso dienggo abadi, tapi yo iso nggawe liyane, jawab Krama Sengkono. Bima paham sekarang, ini jawaban kenapa Arum bisa berubah cantik dan kakinya yang cacat bisa sembuh dengan ajaib. Terus, apa hubungannya dengan desa Ambu Mayit? Terjang Bima. Sedikit demi sedikit potongan puzzle yang selama ini menyangkut di kepalanya mulai terkuak. Tumbal pertama dari Kediswari mengucapkan sumpah tentang desa Ambu Mayit, dan nama desa yang dijaga Ki Ganang adalah desa Ambu Mayit. Apa hubungannya dengan itu semua? Lanjut Bima. Semuanya menatap Bima, bahkan Pak Arif sedikit takjub dengan analisis dari Bima. Bocah laki-laki yang ada di depannya ini memang memiliki daya pikir yang luar biasa. Meski di alam gaib, tapi dia bisa mengkondisikan nalar logika yang dia lihat dan bisa menggabungkan dengan kejadian yang dia temui. Cerdas, batin Pak Arif tersenyum. Kalau benar Kediswari bersekongkol dengan Ki Ganang, sudah jelas desa Ambu Mayit adalah wadah yang digunakan untuk memenjarakan sukma manusia yang mereka ambil. Tumbal pertama yang kamu lihat hanya sebuah pancingan, dan selanjutnya Kediswari akan berperan untuk membuat sumpah yang diucapkan oleh gadis itu seolah menjadi nyata. Bukannya begitu? Ucap Pak Arif yang kini mulai mengikuti pembicaraan. Tidak ada jawaban, hanya terlihat anggukan dari Krama Sengkono yang Pak Arif tafsirkan sebagai bentuk persetujuan atas teorinya. Kediswari pengen iso kaya cempaka kuning, makane dek neng golek ingon-ingon saakake, ucap Krama Sengkono. Sekarang ini kuncinya adalah memutus ritual sanggar pati. Sukma dari anak perempuan itu sudah separuh di bawah Kediswari. Kalau benar sampai Selasa Kliwon, air ini tidak segera dibawa, tidak hanya anak perempuan itu yang celaka, tapi kami, penunggu alas lali jiwa juga akan celaka. Lanjut Krama Sengkono. Suasana kembali tegang. Semuanya tergantung Dewi apakah dia akan berkenan untuk memberikan air sedang itu atau tidak. Jika berkenan tentu semua akan menjadi lebih mudah, tapi jika tidak, tentu pertarungan akan kembali terjadi. Apa yang terjadi di desa Linguar bukan urusan kalian,
Tapi jika memang Kediswari yang memulai semua ini, tangkap dia dan bawa dia ke sini, ucapnya sambil berdiri. Dewi berjalan untuk menuju ke arah sendang. Entah dari mana tiba-tiba saja sudah memegangi sebuah kendi tanah liat. Kemudian dia duduk bersila. Pendar cahaya tiba-tiba saja muncul dari arah sendang. Pemandangan yang tidak mungkin Bima lihat di dunia manusia. Selamatkan saudaramu, maka ritual Sanggar Pati akan selesai, ucap Dewi tersenyum sambil memberikan kendi yang berisikan air sedang pitu pada Bima. Seketika tubuh Bima merinding. Dia benar-benar bersyukur akhirnya bisa mendapatkan air ini. Waktunya ora akeh maneh. Banaspati, koen dhisik awas Kediswari karo Ki Ganang, pinta Dewi. Tanpa mengucapkan apa-apa, Banaspati langsung berdiri dan berubah menjadi bola api dan langsung melesat keluar. Nyai, matur nuwun, ucap Bima. Tersenyum Dewi membelai kepala Bima. Mereka bertiga berjalan keluar dari sendang pitu, sedangkan Dewi tetap berada di dalam untuk menunaikan tugasnya. Kini satu persatu masalah sudah terpecahkan. Tinggal satu pertanyaan yang masih ada di kepala Bima. Kenapa dirinya dan Mbak Maya tertarik ke dalam masalah ini, batin Bima. Tapi semua hal yang dia temui di alas Lalijo membuatnya belajar. Seperti yang penjaganya sampaikan, sebenar-benarnya jawaban akan dia dapatkan dengan sebuah kejadian. Siap, ucap Kramasengkono kepada mereka berdua. Mengangguk, Pak Arif dan Bima sudah siap dengan apa yang akan terjadi setelah ini. Mereka tahu resikonya adalah berhasil atau mati. Karena jelas para ingon-ingon penghuni alas lali jiwa juga akan berperan kali ini. Kramasengkono sudah berubah menjadi sosok buto lagi. Mari kita habisi Kediswari dan Ki Ganang, ucapnya sambil memegangi pundak Bima dan Pak Arif. Sejurus kemudian, sensasi terhimpit benda padat kembali Bima rasakan. Seolah badannya ditekan ke dalam lubang yang begitu kecil. Kembali merasakan udara masuk ke dalam paru-parunya. Bima membuka mata dan mengatur napas. Di depannya kini sudah terlihat sebuah pintu masuk Sanggar Pati. Mereka semua sayup-sayup mendengar suara gamelan. Pastilah Kediswari sudah akan memulai ritual untuk membuka Sanggar Patinya. Di mana Banaspati? Tanya Pak Arif. Entahlah. Bocah itu tidak bisa ditebak. Dia akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya, ucap Kramasengkono. Mencariku. Terdengar suara tidak asing dari belakang mereka. Sontak mereka bertiga langsung menoleh. Benar saja, Banaspati berdiri di belakang mereka. Cengiran khasnya selalu membuat Bima merasa bahwa Banaspati sebenarnya hanya seorang bocah yang nakal. Di dalam ada Kediswari dan Ki Ganang, ucap Banaspati. Tunggu, bukannya waktu itu kamu menjaga agar Kediswari tidak melakukan sesuatu? Tanya Pak Arif. Bima juga ingat terakhir kali sebelum meninggalkan tempat ini, Banaspati dia minta untuk menjaga Kediswari. Ki Ganang datang dan mereka berdua menyerangku. Aku tidak pernah takut. 1 lawan 1 aku bisa menahan mereka. Tapi jika mereka berdua menyerang bersamaan, sama saja dengan menyerahkan nyawa aku, jawab Banaspati. Benar, waktu itu mereka belum tahu tentang Ki Ganang yang menjadi sekutu Kediswari. Kenapa Ki Ganang mau membantu Kediswari? Tanya Bima sambil menolehkan kepalanya ke arah Kramasengkono. Mari kita cari tahu kenapa dia mau membantu Kediswari. Pantas saja ketika aku bilang Bima sebagai orang yang bisa memutus ritual Sandang Pati, dia menjadi terobsesi dengan Bima, ucap Kramasengkono. Dipandangi pintu kayu yang sudah lapuk itu, ingatan demi ingatan muncul di kepalanya. Kenangan saat berpamitan dengan ibunya terasa sudah 1.000.000 tahun yang lalu. Sedangkan saat ini Bima juga belum bertemu dengan bapak dan pak adenya. Ada sedikit rasa sesal yang muncul dalam hati Bima. Tenang no pikiranmu Le, ujar Kramasengkono yang mengetahui keresahan dari Bima. Mendengar itu, Bima menghela napas panjang. Mari kita selesaikan, ucapnya mantap. Kali ini Bima yang memimpin mereka semua
untuk menuju ke Sanggarpati. Bima sudah membuka hampir separuh pintu kayu lupuk itu, tapi dia buru-buru menutupnya kembali. "Ada apa, Bim?" tanya Pak Arif penasaran. Nyengir Bima memberikan gestur pada Pak Arif untuk melihatnya sendiri. Sesaat Arif mengerutkan keningnya, lalu berjalan untuk menuju pintu dan menengok ke dalam. Seperti yang Bima lakukan, belum separuh pintu terbuka, tapi langsung ditutup kembali. Banaspati, kau bilang di dalam cuma ada Kediswari dan Ki Ganang. Kenapa juga ada penghuni alas lali jiwa? Tanya Pak Arif pada Banaspati. Benarkah? Sialan mereka, ucap Banaspati yang juga melihat ke arah dalam. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Tanya Bima, memandang Pak Arif yang terlihat masih berpikir. Sepertinya mereka sudah tahu akan kedatangan kita ke sini, ucapnya menyeringai. Baru pertama kali dia melihat Pak Arif menyeringai seperti itu. Maksudnya, Pak? Ucap Bima bingung dengan perkataan Pak Arif. Aku akan memberikan instruksi secara singkat. Ingat, ketika dirimu memfokuskan energi ke area telapak tanganmu. Nah, sekarang fokuskan itu pada tombak yang sedang kau pegang. Saat kau sudah merasakan energi itu menyelimuti kalian berdua, tancapkan saja senjata itu ke dalam tanah. Jelas Pak Arif. Mendengar itu Kramasenggono tersenyum. Aku akan menjagamu dari belakang saat kau mengumpulkan energimu, Bim. Dan setelah Bima melakukan itu, Banaspati bisa memberikan tambahan kejutan dari atas, ucap Kramasenggono. Semua tertuju dengan rencana kecil mereka. Bima mulai memusatkan energinya ke dalam mata tombak cempaka kuning. Tangannya berasa kebas dan kesemutan. Sedangkan Banaspati sudah meluncur ke atas bersembunyi dan menunggu di balik pepohonan yang rimbun. Siap, ucap Kramasenggono. Dengan aba-aba, Kramasenggono langsung menghancurkan pintu kayu lapuk itu. Bima langsung berlari untuk menuju ke arah tengah kerumunan. Beberapa kali dia merasakan seolah ada tangan yang ingin menangkapnya. Di belakang dan depannya Pak Arif dan Kramasenggono mencoba melindungi Bima. Sekarang Bim! Sekuat tenaga, Bima langsung menancapkan mata tombak itu ke dalam tanah. Benar saja, efeknya sungguh luar biasa. Tanah seolah bergetar. Energi dari Bima dan mata tombak cempaka kuning benar-benar membuat makhluk yang ada di sekitar mereka terbakar. Dalam sekejap Bima merasakan dirinya ditarik. Kini mereka kembali berdiri di ambang pintu masuk. Kramasenggono dengan cepat membawa Bima dan Pak Arif mundur dari kerumunan para demit alas lali jiwa. Belum sempat salah satu dari mereka mengucapkan sesuatu, suara menggelegar muncul dari tengah-tengah Sanggarpati. Serangan tambahan dari Banaspati membuat separuh dari mereka terbakar sebelum menyadari siapa yang menyerang mereka. Cari di mana keberadaan Kediswari, ucap Pak Arif yang tengah mengedarkan pandangannya ke segala arah. Tidak perlu, mereka akan muncul sendiri. Lihatlah, ujar Kramasenggono sambil menunjuk ke arah bangunan pendopo. Benar saja, di sana berdiri Kediswari dan Ki Ganang. Keduanya melihat ke arah Bima dan yang lainnya. Selanjutnya bagaimana? Tanya Banaspati yang sudah berdiri di antara mereka. Kau Banaspati, kurangi jumlah penghuni aslali jiwa. Aku, Bima dan Arif akan langsung menyerang mereka, ucap Kramasenggono tegas. Tanpa menunggu komando, Banaspati langsung berubah lagi menjadi bola api dan menerjang apapun yang ada di depannya. Kembali Kramasenggono memegangi pundak Bima dan Pak Arif. Dalam sekejap mereka sudah berada di depan bangunan pendopo. Ketemu maneh bocah, ucap Ki Ganang saat melihat mereka semua. Kekno Kediswari, kowe oleh lunga, ucap Kramasenggono. Dudu kowe sing ngei pilihan, ucap Ki Ganang. Bima yang mendengar itu semua hanya diam. Dia selalu memperhatikan gerak-gerik dari kedua sosok ini. Sementara Ki Ganang sedang berceloteh, justru Kediswari terlihat memandangi Bima dengan seksama. Aku wis ngerti saiki, cempaka kuning raya semetu sakeleme dewi.
ucap Kediswari pada Bima. Ada banyak orang yang lahir di malam Selasa Kliwon. Kenapa Mbak Maya? Ucap Bima lantang. Sudah lama sekali dia ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan ini. Memang, awalnya aku hanya sekedar ingin menjadikan diri sebagai ingon-ingonku. Tapi setelah aku tahu bahwa kalian memiliki darah sang raja, aku justru ingin menjadikan saudarimu sebagai wadahku selanjutnya. Ucapnya dengan nada penuh dengan dendam. Darah sang raja? Tanya Bima bingung. Benar dugaanku. Kramasenggono pasti tidak akan pernah memberitahumu siapa sang raja, jawab Kediswari tersenyum senang. Siapa sang raja? Dan apa hubungannya dengan ritual Sanggarpati yang kau lakukan? Cecar Bima. Kau sudah tahu tentang ritual Sanggarpati. Dengan membuka Sanggarpati, aku bisa dengan mudah mencari ingon-ingon. Dengan menggunakan tubuh dari saudarimu, akan lebih mudah mencari tumbal dari alammu. Terlebih dengan darah sang raja yang mengalir dalam tubuhnya, itu akan menambah kesaktianku, ucap Kediswari. Semua ini sudah cukup bagi Bima. Terlihat Kramasenggono juga sedang bertarung dengan Ki Ganang. Sekarang Bim, ucap Arif yang menyadari kelengahan dari Kediswari. Sejurus Bima melepaskan mata tombak cempaka kuning ke arah Kediswari. Saat mereka mengira bahwa senjata itu dapat menghancurkannya, tapi ternyata kekuatan Kediswari juga tidak kalah hebat. Dia hanya terpelanting ke belakang dan langsung berdiri. Kediswari menatap Bima dengan pandangan dendam kesomat. Kini suara gemelan mulai terdengar lagi. Kau dan saudarimu tidak akan pernah bisa keluar dari alam ini, ucapnya penuh dengan ancaman. Bima tidak gentar mendengar itu semua. Justru saat ini dia sedang memusatkan energi di telapak tangannya. Api mulai berkobar menyelimuti tangan Bima. Aku akan menyerangnya. Kau siap-siap. Saat dia lengah, langsung pukul sekuat tenaga, kata Pak Arif. Bima pun mengangguk, mengisyaratkan dirinya paham. Terlebih sudah terlalu lama mereka berada di alam gaib. Waktu sudah semakin sempit. Ketika Pak Arif berlari untuk menuju Kediswari, seperti saat bertarung dengan Ki Ganang saat di Sendang Pitu, gerakan demi gerakan yang Pak Arif lakukan membuat Bima takjub. Begitu pula dengan Kediswari, kekuatan yang dimilikinya tidak kalah hebat. Bima menengok ke arah luar. Kramasenggono dan Ki Ganang juga tengah bertarung dengan seru. Beberapa makhluk yang terkena dampak serangan dari mereka terpental begitu saja. Bocah gaib bakal tetap jadi ingon-ingonku, ucap Ki Ganang dengan raut wajah liar. Sedangkan Kramasenggono tidak mengindahkan perkataan itu. Dia terus saja memberikan serangan pada Ki Ganang. Bima kembali lagi menengok ke arah Pak Arif. Dia menunggu momen yang tepat untuk menghabisi Kediswari. Terdengar suara dentuman dari arah luar. Seketika Bima kembali menoleh. Seolah dengan gerak yang amat lambat, Kramasenggono terpelanting ke belakang. Ki Ganang tertawa melihat itu semua. Dengan cepat Ki Ganang berpindah ke depan Bima. Tapi kali ini Bima sudah siap. Dia tahu kalau kakek tua itu pasti mengincarnya. Buk! Dengan sekali pukulan, ia telah mengenai Ki Ganang. Tubuhnya terlempar ke belakang, tapi dia langsung bisa berdiri. Tatapannya pada Bima seperti Kediswari penuh dengan dendam. Aku tidak punya urusan denganmu, ucap Bima lantang. Tidak ada urusan. Memang aku denganmu tidak ada urusan. Tapi aku punya urusan dengan apa yang sedang kamu pegang saat ini, ucap Ki Ganang sambil menunjuk mata tombak yang sedang Bima pegang. Cempaka kuning? Tanya Bima. Benar, cempaka kuning. Sudah dari dulu aku tidak pernah menyukainya. Saat aku mengetahui Kediswari sedang mencoba membuka Sanggarpati, aku setuju dan membantunya. Bukan hanya sekedar menambah ingon-ingonku, tapi juga untuk menghancurkan tatanan yang sudah dibuat oleh cempaka kuning, ucap Ki Ganang dengan tawa gila-gilaan. Menyingkir Bim, dia bukan demit sembarangan, ucap Kramasenggono yang sudah ada di dekat Bima. Memang benar, dia tahu kalau kedua sosok yang mereka hadapi kali ini bukan makhluk sembarangan. Bima menurut untuk tidak berusaha menyerang Ki Ganang. Jaiso menyata,
Aji Ki Ganang melihat kondisi Krama Sengkono yang sudah babak belur, mengeram kembali Krama Sengkono melancarkan pukulannya pada Ki Ganang. Bima yang melihat keadaan Krama Sengkono ingin sekali dia membantu. Tapi apa yang harus ia lakukan? Dalam kepanikannya, Bima teringat dengan perkataan Pak Arif, semua tergantung pada Bima. Jika dia berbuat baik, maka penjaganya juga akan berbuat baik. Dengan cepat dia berpikir, berarti dia bisa membantu Krama Sengkono. Dengan menambahkan energi miliknya, nekat, Bima duduk bersila dan memejamkan matanya. Doa tidak lepas dari batinnya. Kini dia mencoba memusatkan energinya pada Krama Sengkono. Sialan bocah itu, terdengar Gediswari mengumpat. Entah kenapa indera pendengaran Bima bertambah peka. Meski dia tidak melihat pertarungan mereka, tapi seolah dia tahu apa yang sedang terjadi. Benar saja Ki Ganang yang mulai kewalahan mengimbangi kekuatan dari Krama Sengkono. Melihat itu, Gediswari mencoba untuk mengecoh Pak Arif dan berusaha melukai Bima. Dia sudah separuh jalan mendekati Bima, sudah sejengkal, dan buk. Gediswari terlempar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tubuh Bima terpagar secara gaib. Tombak cempaka kuning tiba-tiba sudah ada di depan Bima. Pak Arif yang melihat itu tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Buru-buru dia menghajar Gediswari. "Sekarang Bim!" teriak Pak Arif lantang. Bima yang mendengar hal itu bukan melempar mata tombak ke arah Gediswari, tapi justru mengeluarkan sisir kayu yang sedari tadi dia kantongi dan menancapkan mata tombak ke benda terkutuk itu. Seketika Bima mendengar jeritan wanita. Telinganya begitu sakit sampai dia harus menutup dengan kedua tangannya. Melihat Bima seperti itu, Pak Arif kemudian berlari mendekat. "Bim, kamu kenapa Bim?" ucap Arif panik. Mata Bima memerah, bola matanya tertarik ke atas dan menyisakan warna putih kemerahan. Saat ini Bima sedang diperlihatkan betapa banyaknya tumbal yang sudah diambil oleh Gediswari menggunakan media sisir kayu itu. Sedangkan kondisi Gediswari tidak kalah buruknya. Dia sendiri tidak menyangka kalau benda yang digunakan untuk membuat dirinya memiliki kesaktian bisa ditemukan oleh bocah itu. Tubuhnya mulai melemah. Bima bangkit. Kondisinya masih sama, namun kali ini matanya sudah kembali normal. Hanya warna merah yang masih tersisa. "Bim, kamu mau kemana?" tanya Pak Arif khawatir. "Wis wayahe Gediswari melu dadi siji karo ingon-ingone," ucap Bima sangar sambil berjalan untuk menuju Gediswari. "Sialan bocah itu," ucap Ki Ganang yang mulai kewalahan melawan Krama Sengkono. Kekuatan yang dimiliki Krama Sengkono tiba-tiba saja meningkat secara drastis. Dia tidak menyangka kalau bocah Bima bisa menyalurkan energi miliknya kepada Krama Sengkono. "Kenapa kau kakek tua? Kau takut?" ujar Krama Sengkono mengejek. "Takut? Takut kepadamu? Hanya karena bocah itu memberikan kekuatan padamu. Lantas, kau merasa bisa mengalahkanku? Hah?" balas Ki Ganang. "Mari kita selesaikan," ucap Krama Sengkono dengan seringnya mengerikan. Krama Sengkono sudah bersiap-siap untuk kembali melanjutkan pertarungannya. Akan tetapi saat dia baru mulai melangkah, terlihat pendar cahaya muncul dari tangan kanan Ki Ganang. Seolah-olah Ki Ganang sedang menciptakan energi yang besar dan melepaskan kekuatan angin di sekitar mereka. Krama Sengkono menunggu apa yang sedang Ki Ganang lakukan hingga nampak sebuah benda yang selama ini sudah lama tidak dilihatnya. Ki Ganang mengeluarkan sebuah keris. Sudah lama sekali semenjak senjata itu digunakan. Keris Gondolrogo, salah satu benda yang selama ini dicari oleh banyak makhluk. Krama Sengkono tidak menyangka kalau Ki Ganang lah yang memiliki benda itu. Kewaspadaan Krama Sengkono meningkat. Jika dia terkena serangan dari keris itu, akan sangat berakibat fatal. "Dari mana kau mendapatkan benda itu?" tanya Krama Sengkono sambil mencoba mengulur waktu untuk mencari celah. "Duduk urusanmu." Belum sempat Ki Ganang menyelesaikan ucapannya, sebuah gelombang energi yang kuat datang dari arah pendopo. Baik Krama Sengkono dan Ki Ganang secara spontan melihat ke arah sumber kekuatan besar itu. Mereka sedikit terkejut saat melihat Bima sedang menancapkan mata tombak cempaka kuning
pada sebuah benda yang tidak bisa mereka lihat dengan jelas. "Banaspati!" teriak Rama Sengkono. Mendengar namanya diteriaki, Banaspati berhenti mengamuk dan terbang menuju ke Rama Sengkono. "Ada apa?" ucap Banaspati, dahinya mengerut. "Dari mana dia mendapatkan benda itu?" Saat melihat keris gondol rogo di tangan Ki Ganang. "Tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Tahan Ki Ganang sebentar. Ada yang tidak beres dengan Bima," kata Rama Sengkono cepat. "Apa yang sebenarnya terjadi, Belum sempat Banaspati menyelesaikan pertanyaannya, Rama Sengkono sudah pergi menuju ke arah Bima. Ki Ganang yang melihat lawannya kabur mencoba mengejar, akan tetapi Banaspati dengan sigap menghalanginya. "Minggir kau bocah," geramnya. "Wong tua peot kaya kowe rasa kakek cangkem," ejek Banaspati dengan ceringan khasnya. Geram mendengar ejekan tersebut, langsung saja Ki Ganang melancarkan serangan pada Banaspati. Sementara itu, Rama Sengkono sudah separuh jalan menuju ke arah Bima. "Jangan sampai Bima membakar Kediswari," batin Rama Sengkono. "Kediswari harus dibawa ke hadapan Dewi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya." Bima kini sudah berdiri di depan Kediswari yang terlihat lemah dan tidak berdaya. Dia sadar apa yang akan dilakukannya dengan mata tombak cempaka kuning itu. Jika sosok yang ada di depannya tidak mau melepaskan Sukma dari Maya, pilihannya hanya satu. "Dosamu sudah terlalu banyak," ucap Bima. Mendengar ucapan Bima, justru Kediswari menyeringnya mengejek. "Bocah kaya kowe kuwi ra ngerti apa-apa," ucap Kediswari menatap Bima dengan pandangan yang menghina. Dia masih tidak percaya bagaimana mungkin dia dikalahkan oleh bocah ingusan yang baru saja bisa membuka kekuatannya itu. "Bim, jangan kau bakar dia sekarang. Kita bawa dia ke hadapan Dewi di Sendang Pitu," ujar Rama Sengkono yang sudah berdiri di samping Bima. "Aku tahu. Kita pisahkan dulu Sukma Mbak Maya yang masih dia ikat," kata Bima tanpa menolehkan pandangannya dari Kediswari. Blam! Suara ledakan memegahkan telinga terdengar dari arah luar pendopo. Mereka berdua terkejut mendengar suara itu. Sepersekian detik Bima menoleh ke arah sumber suara dan kembali menghadap Kediswari lagi. "Mereka menghajar Ki Ganang habis-habisan, Bim," ucap Rama Sengkono memberitahu Bima. "Baguslah, mari lakukan sekarang," kata Bima datar tanpa ekspresi. Tanpa menjawab, Rama Sengkono langsung mengikuti perintah Bima. Aura yang muncul dari dalam diri Bima membuat Rama Sengkono untuk pertama kalinya merasa segan. Segera dia duduk bersila di depan Kediswari dan menempelkan tangannya di kening sosok itu. Secercah cahaya muncul dari tangan Rama Sengkono dan langsung melesat terbang menembus atap pendopo. Perlu beberapa saat bagi Bima untuk memahami apa yang sudah terjadi, hingga dia sadar kalau cahaya itu adalah bagian Sukma Maya yang disembunyikan oleh Kediswari. Pikiran Bima belum bisa tenang. Ingatannya didapatkannya saat menghancurkan sisir itu benar-benar mengerikan. Suara-suara korban tumbal dari Kediswari yang menjerit, meminta tolong, memenuhi kepala dan telinganya. Dipandanginya sosok Kediswari, ingin rasanya langsung membakarnya di tempat ini. "Sukma Maya sudah aku kirim ke tempat Simbah. Sekarang kita pergi ke Sendang Pitu," ucap Rama Sengkono sambil berdiri. "Matur nuwun," kata Bima tersenyum. Rama Sengkono tersenyum dan mengangguk. Sementara itu di luar pendopo, pertarungan antara Banaspati, Pak Arif dan Ki Ganang masih berlangsung. Kekuatan yang dimiliki Banaspati benar-benar mengerikan. Dia bisa membakar apapun dalam jarak jangkauannya. Sampai pada suatu kesempatan, Pak Arif dan Banaspati melancarkan serangannya bersama-sama. Mereka kira Ki Ganang sudah tumbang dengan serangan yang mematikan itu, akan tetapi Ki Ganang mampu menghindari serangan itu dan kabur masuk ke dalam alas Lali Jiwo. Karena merasa bahwa dirinya dan Kediswari sudah kalah dari bocah-bocah itu, sempat Banaspati ingin mengejar, namun Pak Arif mencegah dan memintanya untuk segera menemui Bima dan Rama Sengkono. "Kemana Ki Ganang?" tanya Rama Sengkono. "Kabur," jawab Banaspati singkat. "Biarkan, kita harus dia nanti. Sekarang kita pergi ke Sendang Pitu," lanjut Rama Sengkono. Mereka semua mengangguk. Bima berjalan menuju Pak Arif yang kini tengah tersenyum lebar. "Bagian Sukma dari Mbak Maya sudah di tempat Simbah. Terima kasih, Pak," ujar Bima saat sudah berada di depan pembimbingnya. "Syukurlah, kamu hebat, Bim," ujar Pak Arif tersenyum tulus. Tapi tidak dengan Bima, justru dia mendapati ada sesuatu yang aneh dari sorot mata Pak Arif.
Dibantu Banaspati, mereka pergi meninggalkan Sanggarpati yang sudah porak-poranda. Sekali lagi Bima merasakan perasaan terhimpit oleh benda padat yang tidak mengenakan. Membuka mata, dirinya sudah berada di pintu masuk Sendang Pitu. Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian perbuat, ucap Gediswari tiba-tiba. Namun siapa sangka Banaspati entah kenapa malah justru memukul Gediswari hingga tersungkur ke tanah. Kakean omong, marga kowe kabeh didikoyo ngene, ucapnya penuh amarah. Baru kali ini Bima melihat Banaspati begitu marahnya, namun dia tidak begitu peduli sekarang. Setidaknya sebentar lagi semua akan selesai dan mereka bisa kembali ke alam manusia. Perlahan Bima melangkah untuk menuju pohon besar yang menjadi pintu masuk Sendang Pitu. Semua yang ada di sana mengikutinya, terkecuali Gediswari yang harus dipaksa dengan setengah diseret oleh Banaspati. Saat sudah memasuki Sendang Pitu, terlihat Dewi sudah menunggu mereka semua. Seutas senyum dia tampakkan pada Bima dan yang lainnya. Urusanmu wis rampung, Cah, ucapnya sambil berjalan menuju ke arah mereka. Sampun, Nyai. Ya wis, bariki nek wis rampung urusane ning kene, dangkekno banyu kuwi ning sukmane dulurmu, jelasnya. Dewi berjalan menuju Gediswari, matanya menyala mengisyaratkan kemarahan. Tidak seperti saat menatap Bima beberapa waktu yang lalu. Kowe ngerti apa sing mbok lakone? Ucap Dewi pada Gediswari. Tidak menjawab, Gediswari hanya menundukkan wajahnya. Sementara itu mereka berempat memberikan jarak dan melihat apa yang akan dilakukan pada Gediswari. Kowe wis ngrusak tatanan sing wis digawe karo Cempaka Kuning. Kowe wis mangkir saka tugasmu, lanjut Dewi. Tetap saja Gediswari hanya diam dan tidak menjawab. Jawab, ucap Dewi begitu menggelegar. Bima yang kaget dan hampir saja terjatuh saking kerasnya suara Dewi. Sosok yang ada di depannya ini bukan sembarangan demit. Energi yang dipancarkan benar-benar mematikan. Ngapunten, Nyai. Aku raya sanahan kepengenan ben iso tambah sakti, jawab Gediswari. Lancang. Sekali lagi Dewi mengeluarkan suara yang menggelegar, hingga kedua saudaranya pun ikut terbangun karena suara itu. Kowe wis ngerti resikone, saiki wis wayahe kowe turu, lanjut Dewi dengan muka yang begitu menahan amarah. Gelegar petir tiba-tiba menyambar di atas mereka. Tiba-tiba saja benda yang sedari tadi Bima pegang terasa begitu panas. Dewi kini tengah berdiri memegangi sebuah belati kecil dengan ukiran di mata pisaunya. Kabeh lelaku ana konsekuensine, ucap Gediswari. Namun Dewi menyeringai dan menjawab, kowe kabeh wis hudu urusanmu. Pada kalimat terakhir Dewi langsung menghujamkan belati yang dipegangnya ke arah Gediswari. Bima yang melihat itu hanya diam berdiri mematung. Meskipun sedari tadi dia berkeinginan untuk membakar Gediswari, akan tetapi saat melihat itu semua, masih terbesit rasa kasihan dalam hatinya. Akhirnya sosok yang selama ini menjadi momok dalam kehidupannya terbakar dan lenyap dari pandangannya. Dewi berbalik menghadap mereka. Ada setitik air mata yang tumpah di pipinya. Apa demi juga bisa menangis? Bisik Bima pada Krama Sengkono. Wah, sopan kowe, geramnya. Mendengar itu, Bima tidak berkata-kata lagi. Di mana Ki Ganang? Tanya Dewi saat sudah duduk di atas batu. Dia kabur, Nyi. Mungkin masih berada di sisi lain alas Lai Jiwo, ucap Banaspati. Biarlah. Dia akan kembali. Aku tahu sifatnya. Berhati-hatilah kalian. Dia pasti akan mengincar Bima, jelas Dewi. Mengincarku? Kenapa, Nyi? Ucap Bima. Dia pikir semua sudah selesai dengan hancurnya Gediswari, tapi ternyata masih ada sosok yang mengincar dirinya. Ia mengincarmu, tapi itu tidak penting untuk saat ini. Kalian berempat berendamlah terlebih dahulu. Pulihkan tenaga kalian, kata Dewi sambil menuju ke arah Sendang. Tanpa harus diminta 2 kali, mereka semua langsung berjalan untuk menuju Sendang. Perlu beberapa waktu bagi Bima untuk memulihkan dirinya. Saat membuka mata, hanya tinggal dia yang masih berada dalam Sendang itu. Rasanya seperti deja vu, ucap Bima lirih
Sambil tersenyum simpul, Bima bangkit dan segera berjalan untuk menuju ke arah mereka, namun ada yang sedikit berbeda. Kenapa Pak Arif memakai baju yang dulu pernah ia kenakan saat pertama kali ia masuki alas lari jiwa? Batin Bima keheranan. Bim, kemarilah, ucap Pak Arif yang tersenyum lebar. Bima menurut dan langsung duduk di sebelahnya. Semua sudah selesai, Bim. Kita tinggal memberikan air sedang pitu pada bagian Sukma Maya, sekalian bertemu dengan Banyu dan Wawan. Mendengar itu Bima tersenyum bahagia. Terima kasih, Nyai, ucap Bima saat mereka sudah siap untuk meninggalkan sedang pitu. Jaga dirimu. Suatu hari kau akan bertemu denganku lagi, ucapnya sambil membelai rambut Bima. Mereka kembali berjalan meninggalkan sedang pitu. Setelah sampai di luar, Rama Sengkono memegangi bahu Bima. Dalam sekejap mereka sudah berpindah tempat dan berdiri tidak jauh dari gubuk Simba. Terlihat Banyu dan Wawan sedang duduk bersama Simba. Jelas sekali mereka berdua masih tampak khawatir, walau tersenyum melihat kedatangan mereka. Ayo, ajak Rama Sengkono. Yang melihat Bima diam dan menatap Pak Arif. Ada apa? Tanya Rama Sengkono heran. Menggeleng Bima melangkah menuju ke gubuk Simba. Pertanyaan yang ada dalam kepalanya bisa dia tanyakan nanti. Semuanya pasti akan terjawab. Setelah berlari Bima langsung menuju ke arah Banyu dan memeluknya. Bima merasakan luapan kasih sayang yang begitu besar. Perjalanan mencari air sedang pitu memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk selalu menikmati momen bersama dengan orang-orang terkasihnya. Wes rampung, ucap Simba dengan senyum khasnya. Sampun bah, jawab Bima yang juga merasa lega dan nyaman saat berada di gubuk kerat ini. Saiki banyune gawa rene, pinta Simba. Segera Rama Sengkono memberikan kendi yang berisi air sedang pitu. Kalian berhasil, tanya Pak Ade. Berulang kali tidak percaya. Semua berkat Bima, jawab Pak Arif yang dari tadi dia memperhatikan. Terima kasih Bim, terima kasih. Dan setelah ini kau bisa makan sepuasnya, Rif, kata Pak D, yang sumringah menatap sahabatnya. Namun Pak Arif hanya tersenyum dan mengangguk. Wes, engkau maneh ngopole jaga waktu. Saiki ayo do melu, ajak Simba sambil berjalan untuk menuju ke dalam gubuk. Sesaat Bima hanya menerka-nerka bahwa Sukma dari Maya ada di dalam. Benar saja, saat mereka sudah masuk dalam, terlihat tubuh seorang wanita sedang terbujur kaku di sebuah amben. Maya, ucap Ade kaget. Dia tidak menyangka kalau anaknya juga ada di sini. Simba segera berjalan untuk menuju Maya. Terdengar lantunan doa atau mantra dari mulut Simba yang Bima tidak mengerti bahasanya. Setelah selesai, air dari kendi itu dia tuangkan dari kepala hingga kaki Maya. Tapi anehnya seolah tubuh Maya seperti menyerap air, tidak terlihat basah sedikit pun. Perlahan Maya membuka mata. Terlihat sorot matanya masih kosong. Wes tangi, ucap Simba. Maya hanya tersenyum dan mengangguk serta memperhatikan sekitarnya. Maya, kamu sudah bangun nak? Tanya Pak Ade mencoba mendekat ke arah Maya. Percuma diajak ngomong. Kui dulu halus anakmu, nek mengobol, ya engkau ning dunyane. Kakak Simba saat melihat Pak Ade yang begitu senang karena anaknya sudah terbangun. Wes, saiki kono mulai ning rokomu, lanjut Simba sambil menempelkan tangannya ke arah kening Maya. Kaget dengan apa yang mereka lihat, Pak Ade hampir saja menjerit karena Banyu memegangi bau Bima dengan kencang sampai terasa sakit. Tubuh Maya bercahaya dan langsung melesat ke atas menembus langit-langit gubuk Simba. Mbah, ucap Ade terbata. Ora usah sumaleng. Sukmane wis balik saiki. Paling wis tangi saiki bocah, ucap Simba dengan tawa khasnya. Mereka kembali keluar dan duduk di amben. Kabeh wis rampung, kowe kabeh iso mulai. Engko ben Rama Sengkono karo Banaspati sing ngeterke, kata Simba. Mbah, ngapunten. Sang raja niku sinten? Tanya Bima tiba-tiba. Wes, kowe ora perlu dipikirke saiki. Sesuk nek wis wayahe, kowe bakal ngerti jawabane. Jelas Simba. Tidak ada raut kemarahan,
Senyum ramah itu sudah membuat Bima cukup tenang dengan pertanyaannya yang dilontarkannya. Setidaknya dia tidak terlalu cemas untuk saat ini. Mereka berjalan untuk menuju pekarangan gubuk Simba untuk diantar kembali ke alam manusia. Semua tersenyum lega hingga Bima menyadari bahwa Pak Arif masih tetap berada di sebelah Simba. "Pak Arif, ayo," ucap Bima. Bukannya berjalan menuju Bima dan yang lainnya, justru Pak Arif tersenyum dan duduk kembali ke amben. "Kalian pergi duluan saja," ucapnya dengan nada getir. "Maksudnya gimana, Arif?" ucap ada yang kebingungan. "Aku tidak bisa pulang bersama kalian. Pulanglah, temui keluarga kalian," ucap Pak Arif. Walau sorot matanya terlihat sendu. "Tidak, kita pulang sama-sama," kata Bima. "Semua sudah takdir, Bim. Pulanglah," kata Pak Arif yang sudah berdiri kembali. Bima kebingungan dengan ini semua. "Apa yang sedang terjadi?" kata Bima kepada Krama Sengkono yang justru memalingkan mukanya. "Apa yang sedang terjadi?" tanya Bima sekali lagi. Tetap saja Krama Sengkono diam. Bahkan Banaspati justru malah terbang tinggi di atas mereka, membentuk kobaran api melingkar. "Bah, apa yang terjadi, Bah?" Bima kembali bertanya kebingungan, tetapi Simba tidak menjawab dan justru masuk ke dalam gubuk. "Hei, apa yang terjadi?" teriak Bima jengkel. "Tinggal satu, yang lain boleh pergi," ucap Pak Arif singkat. Dek. Jantung Bima terasa berhenti seketika. Segala sesuatu yang ada di sekitarnya terasa kabur. Jelaskan, tanya Bima pada Krama Sengkono. Sosok penjaganya itu tidak langsung menjawab. Justru dia menatap Bima. Kembali energi Bima meluap-luap, bahkan Banyu dan Wawan juga merasakan udara di sekitarnya menjadi menyesakan. "Tenangkan dirimu," ucap Krama Sengkono. Sejenak Bima diam. Dia mencoba mengatur napasnya. "Ada harga yang harus dibayar ketika mengambil air itu." "Tidak, dengarkan dulu," ucap Krama Sengkono saat melihat Bima ingin menyela. "Ada harga yang harus dibayar. Sendang Pi itu bukan hanya sendang biasa seperti yang kau ketahui. Sekarang Kediswari sudah tidak bisa menjaga sendang itu, dan sebagai gantinya dirimu atau Arif yang harus menjaganya." "Kenapa harus aku atau Pak Arif?" tanya Bima. "Karena kemampuan yang kalian miliki," jawab Krama Sengkono singkat. "Tidak, pasti ada cara lain. Aku akan berbicara dengan Dewi," ucap Bima yang sudah ingin berjalan ke arah hutan. "Percuma, Bim, itu sudah aturan di alam ini," ucap Krama Sengkono sambil menahan tangan Bima. "Kalau kau tidak mau membantuku, biarkan aku sendiri yang melakukannya." Emosi Bima meledak, napasnya memburu. Dipandanginya sosok laki-laki yang baru beberapa minggu ini dikenalnya. Setetes air mata jatuh di pipi Bima. "Pulanglah." Hanya itu yang Pak Arif ucapkan. Sementara Banyu dan Wawan hanya diam. Mereka juga tidak tahu harus berbuat seperti apa. "Maafkan aku, Rif," ucap Ade Wawan. "Pulanglah. Ini semua sudah menjadi pilihanku. Kembalilah bersama keluarga kalian. Anak dan istriku sudah tenang di sana. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," kata Pak Arif sambil tersenyum tulus. Bima berlari menuju laki-laki yang tengah berdiri di depan gubuk erat itu. Seketika dia langsung memeluknya dengan erat. Sedus dan tangisnya terdengar hingga mereka yang melihatnya tidak tega untuk memisahkan. "Bima minta maaf, Pak. Harusnya Bima yang ada di sini," ucap Bima sesenggukan. "Masa depanmu masih panjang, Bim. Ingat, aku mengatakan kepadamu untuk terus berjalan sampai tidak ada yang bisa mengajarimu," kata Pak Arif sambil membelai rambut Bima. "Sekarang pulanglah. Kau bisa datang ke sini sesekali," ucapnya sambil terkekeh. Dipandanginya laki-laki parubaya yang ada di depannya. Meski baru bertemu beberapa minggu ini, tapi Bima sudah merasakan kedekatan yang luar biasa. Bima tersenyum. "Akan aku cari cara untuk membawamu kembali ke alam manusia, Pak," ucap Bima serius dengan pandangannya selama ini tidak pernah Pak Arif lihat. Bahkan Krama Sengkono yang berada di belakang mereka juga tersentak merasakan gelombang energi yang Bima keluarkan.
Selamat tinggal, ujar Bima. Mereka saat ini sudah berada di dalam mobil. Entah kenapa saat Krama Sengkono menyentuh pundak Bima, semuanya menjadi gelap. Waktu tersadar dirinya serta bapak dan Pak D-nya sudah ada dalam mobil. Tidak seperti saat terakhir kali mereka meninggalkan mobil itu. Kali ini mereka terbangun di suatu tempat yang sepertinya jalan raya di pinggir hutan. Sosok Krama Sengkono dan Banaspati juga tidak terlihat di sekitar mereka. Sudah bangun, ucap Banyu saat melihat Bima anaknya duduk mengedarkan pandangan. Kita tunggu Pak Dimu bangun, baru kita pulang. Bima yang sudah tidak memiliki tenaga hanya mengangguk. Dilihatnya sebungkus rokok ada di samping tempat duduknya. Dengan sigap dia langsung mengambil dan membakar satu batang. Kamu tidak apa-apa Bim? Tanya Banyu. Tidak apa-apa Pak, jawab Bima singkat. Ternyata mereka sudah meninggalkan dunia manusia. Selama 7 hari, setelah Pak D terbangun, mereka melanjutkan perjalanan untuk menuju rumah. Mereka tidak bisa menghubungi seorang rumah karena kondisi baterai mereka yang mati. Perlu waktu 4 jam untuk bisa sampai ke rumah Pak D-nya. Saat perjalanan Bima lebih banyak diam. Bahkan saat mereka mampir di sebuah tempat makan, Bima hanya sedikit sekali makan. Banyu yang mengerti perasaan anaknya tidak bertanya lebih, hanya minta Bima untuk menjaga kondisinya. Tanpa terasa mereka sudah tiba di rumah. Seketika Sekar keluar karena mendengar suara mesin mobil yang tidak asing di telinganya. Sontak ketika melihat Bima keluar dari mobil, dia langsung berlari dan memeluk anaknya. Tangisnya pecah, rasa khawatir hilang. Biarkan Bima istirahat dulu dek, ujar Banyu sebelum Sekar meminta Bima untuk menceritakan apa yang sedang terjadi. Maya? Tanya Pak D. Tidak menjawab Sekar, justru meminta mereka masuk ke dalam rumah. Saat sampai pintu depan, Pak D langsung berlari memeluk anaknya. Mbak Maya tengah berdiri menyambut mereka dengan senyum yang mengungkapkan rasa terima kasih yang sangat mendalam. Setelah Pak D melepaskan pelukannya, Maya berjalan ke arah Bima. Dia langsung memeluknya, tangisnya pecah. Perlu beberapa saat sampai Maya berhenti menangis. Terima kasih Bim, terima kasih karena sudah menyelamatkan aku, ucapnya masih memeluk Bima dengan erat. Bima hanya tersenyum dan mengangguk. Badannya begitu lelah, ingatannya tentang semua kejadian ini begitu membekas dalam dirinya. Arif kemana? Tanya Bude. Seketika Banyu dan Pak diam. Akan aku ceritakan nanti, setelah semua istirahat, kata Pak D. Bima yang sudah dilepaskan oleh Mbak Maya sejenak memandangi Sekar. Tersenyum, Bima melangkah menuju kamarnya dan langsung masuk ke dalam. Benar saja, sosok Krama Sengkono sudah berdiri di ujung ruangan. Bima tidak langsung menanyainya. Dia berjalan untuk menuju kursi di depan meja belajar dan mendudukinya. Rasanya sudah lama sekali saat pertama kali kamu memperlihatkan dirimu, ucap Bima terkekeh mengingat bagaimana dia pertama kali bertemu dengan Krama Sengkono. Bagaimana dia bertemu dengan Willem dan sosok Diswari yang mengganggunya di rumah ini. Dan kembali saat mengingat Pak Arif, hatinya begitu sakit, seolah dia ada sesuatu yang menyayat-yayat hatinya. Matanya tiba-tiba menangis, tenggorokannya terasa sakit sekali. Sekali lagi aku meminta bantuanmu, ucap Bima dengan suara tercekat. Krama Sengkono tidak menjawab, dia masih terus memandangi Bima. Bantu aku untuk mengeluarkan Pak Arif dari sana, walau harus menghancurkan alas lali jiwa, ucap Bima dengan tegas dan yakin. Sendiko dawuh, jawab Krama Sengkono yang langsung duduk bersimpuh di depan Bima. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.